Oke teman-teman Independent Training, kembali lagi di channel Independent Training dan kita akan masuk ke dalam, mungkin pelan-pelan dulu ya. Oke. Saya coba runut dulu, kita punya konten yang paling mendasar, yaitu adalah persamaan akuntansi. Itu wajib dipahami, karena pengembangannya setelah teman-teman memahami persamaan akuntansi, ada aset sama dengan liability dan equity, masuk ke dalam konten kedua, yaitu adalah bagaimana penjabaran dari laporan keuangan apa saja dan bagaimana teman-teman tanpa masuk ke jurusan akuntansi bisa mengetahui laporan keuangan itu jenisnya apa saja dan manfaatnya apa saja. Karena dari jenis laporan keuangan itu memiliki manfaat masing-masing dan tujuan yang berbeda. Wow. Jadi sudah ada dua konten yang teman-teman kalau bisa lihat dulu sebelum kita masuk ke dalam analisis laporan keuangan. Karena analisis laporan keuangan membutuhkan laporan keuangan. Which is itu konten yang sebelum ini, dan laporan keuangan membutuhkan persamaan akuntansi ya. Jadi silahkan dicek dua konten sebelum kita masuk ke dalam analisis laporan keuangan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam, telah diasumsikan teman-teman memahami ataupun mengenal aset sama dengan liabilities equity sebagai basic dari accounting equation, maka masuk ke dalam laporan keuangan. Oke, setelah teman-teman memahami ada 4 laporan keuangan yang kemarin, sekarang kita akan lihat apa sih kegunaan angka-angka tersebut dalam analisis laporan keuangan. So, konten kali ini kita akan membahas analisis laporan keuangan yang memang berasal dari pemahaman jenis-jenis laporan keuangan yang lalu ya. Nah, seperti biasa, sebelum kita bahas berita, teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel Independent Training. Sekarang kita masuk ke dalam analisis laporan keuangan. Nah, laporan keuangan yang sudah teman-teman lihat di konten kemarin, yang angkanya turun ke bawah dan segala macam, ada aset, liability, equity, ada pendapatan yang dibagi jadi 3, pendapatan bersih, kemudian juga ada laba bersih. Nah, itu sebetulnya adalah angka-angka yang memang and then what next gitu loh. Teman-teman sebagai pengambil keputusan perlu memahami bahwa angka-angka ini fungsinya apa bagi saya gitu kan, terutama bukan teman-teman yang bukan dari majoring accounting ataupun bukan dari manajemen keuangan. Kemudian kita akan sekarang masuk ke dalam analisis laporan keuangan. Laporan keuangan itu memang diharapkan teman-teman tidak hanya bisa disajikan dalam angka saja yang kemudian kita bingung angka ini mau saya apain gitu kan. Ada beberapa tujuan sebetulnya mengapa kita perlu memahami analisis laporan keuangan. Karena yang pertama adalah di dalam pengambilan keputusan, katakanlah Anda menjadi direktur rumah sakit, Anda menjadi kepala untuk pengadaan, Anda harus tahu bahwa aset ini perlu saya beli atau tidak. Seberapa mampu aset ini mampu menghasilkan revenue dari utilisasi aset tadi. Jadi sebetulnya adalah what next-nya itu adalah bagaimana kita memberikan manfaat, kebermanfaatan dari angka-angka laporan keuangan. Karena yang pertama tujuan laporan keuangan adalah untuk pengambilan keputusan. Saya harus beli aset ini atau tidak? Saya harus menambah gedung atau tidak? Saya harus menambah aset yang tadinya punya 1 jadi 5 atau tidak? Ya, pengambilan keputusan. Yang kedua adalah kesehatan keuangan perusahaan. Teman-teman perlu mengetahui laporan keuangan, sudah saya singgung bahwa di statement of di laporan keuangan konsolidasian, teman-teman harus memiliki proporsi yang baik antara aset lancar dengan utang lancar. Teman-teman harus memiliki kemampuan arus kas operasi yang memadai, karena itu adalah day-to-day operasinya dibiayai dari arus kas operasi. So, yaitu dia laporan keuangan bertujuan untuk mengetahui kesehatan keuangan perusahaan. Yang ketiga, tentunya laporan keuangan bisa menjadi sinyal bagi reputasi perusahaan. Untuk siapa? Untuk stakeholder. Stakeholder siapa sih? Para pemangku kepentingan perusahaan. Ada otoritas pajak, kemudian ada calon investor misalkan, kemudian ada manfaat lainnya bagi para pemegang saham, supaya pemegang saham tahu bahwa perusahaan kita menghasilkan laba atau tidak ya. Nah, seperti itu. Dan yang kemudian adalah bagi calon investor. Bagaimana kalau ternyata Anda membutuhkan pendanaan lebih dan Anda menginvite investor baru, ayo dong masuk ke dalam perusahaan saya, dia pasti akan lihat laporan keuangan Anda bagaimana. So, itu adalah bicara masalah reputasi perusahaan. Yang terakhir adalah kita mengevaluasi kinerja Anda sebagai pimpinan, Anda sebagai pucuk pimpinan top management, Anda membutuhkan evaluasi perusahaan kita apakah berada di dalam level yang memang berjalan di tempat atau perusahaan kita memang growth. Ya, salah satu indikatornya adalah evaluasi kinerja keuangan. So, ini adalah beberapa tujuan mengapa kita perlu memahami analisis laporan keuangan. Karena kembali lagi bahwa laporan keuangan diharapkan tidak hanya angka saja, and then what next-nya kita nggak tahu angka ini buat apa. Nah, sekarang kita akan coba lihat apa sih tools dari analisis laporan keuangan yang biasa dipakai. Yang pertama adalah horizontal analysis. Kita nanti lihat
secara singkat ya, bagaimana kita melakukan horizontal analysis, kemudian vertical analysis, trend analysis, dan rasio utama. Yang pertama, kita kerjakan dulu apa yang namanya horizontal analysis. Sudah tersaji laporan keuangan, so teman-teman kalau nggak cek konten yang kemarin, laporan keuangan itu isinya apa saja, teman-teman pasti mungkin akan bingung. Yang pertama, kita akan lakukan horizontal analysis. Current asset, ada non-current asset sebelah kiri, itu sudah kita bahas di konten kita kemarin. Bagaimana kita melakukannya? Nah, yang pertama adalah kita akan melihat performance perusahaan. Kita akan melihat kinerja perusahaan year to year, tahun ke tahun. Apakah perusahaan ini bertumbuh atau tidak? Kita akan melihat akun per akun. Ya, misalkan yang pertama di dalam current asset ataupun aset lancar ada cash and cash equivalent ataupun kas dan setara kas istilahnya. Kas kita dari tahun ke tahun tumbuh nggak ya? Nah, di tahun 2011 angkanya itu 27,246. Oh, ini tumbuh nih 39, 710 tumbuh. Berapa tumbuhnya? Anda kurangkan 12,464. 12,464 didapat dari 39,710 dikurangi dengan 27,246. Oke, tumbuhnya 12.464. Saya masih agak bingung nih kalau berbicara di dalam angka nominal. Enaknya dalam bentuk percentage ya, 4 atau Anda persentase kan menjadi 46%. 46% didapat dari rumusnya. T dikurangi dengan T-1 dibagi dengan T-1. T itu tahun berjalan. Tahun saya ngomong sekarang ini, tahun 2012. Dikurangi dengan tahun sebelumnya 2011 dibagi dengan tahun 2011. So, untuk mendapatkan pertumbuhan cash and cash equivalent 46% didapatkan dari 397 dikurangi dengan 27246 dibagi 27246 T-1 dikali dengan 100%. Anda dapat 46%. Anda kalau membuat presentasi dalam bentuk nominal, iya uang kas kita tumbuh sebesar 12.464. Gitu kan. Nah, Anda akan berbicara bahwa iya uang kas kita tumbuh 46% dari tahun sebelumnya. Itu penyampaian yang lebih baik daripada kita berbicara uang kas kita tumbuh 12.464. Bagaimana kalau in total asset? Nah, kalau in total asset saya pindah ke angka 811149 ya, kemudian di angka 767139. Pertanyaan dari pemegang saham ataupun orang yang pengen tahu berapa sih total aset Anda tumbuh? 6%. Dari mana 6% saya dapat? 811149 dikurangi dengan 767 dibagi dengan 44010. Anda presentasi, iya total aset kita tumbuh sebesar 44.010. Kita akan berbicara bahwa dalam kurun waktu 2011 dan 2012 total aset kita tumbuh sebesar 6%. Itu akan jauh lebih terukur daripada kita menyebutkan 44010. Nah, setelah teman-teman bisa menghitungnya, pertanyaannya adalah kemudian laporan horizontal analysis apa? Kembali lagi bahwa horizontal analysis kita ingin mengetahui year to year pertumbuhan kita. Apakah kita benar-benar bertumbuh atau katakanlah perusahaan kita memang tidak ada pertumbuhan yang signifikan. Ukurannya dalam bentuk percentage, teman-teman bisa lakukan dengan horizontal analysis. Year to year comparison of evaluasi kita. Sekarang kita pindah ke dalam berikutnya adalah kita melakukan vertical analysis. Kalau vertical analysis dia tidak lagi tujuannya bicara apakah perusahaan kita tumbuh tahun ke tahun, tapi kita berbicara apakah pada tahun tersebut cash kita, katakanlah saya ambil uang cash kita ada 27246 terhadap total asetnya. Lihat yang sebelah kanan, percentage relative to total asset. 27246 dibagi dengan 767.139 sama dengan 3,6%. Oke, setelah saya bisa menghitung tujuannya apa ya? Anda akan lihat di sini. Oh, kalau begitu, Anda perhatikan ya. Total aset kita 767.139. Total current asset kita itu 501.072 atau sebesar 65,3%. Total non-current asset kita adalah 34,7%. Ingat di konten saya kemarin, kita perlu mengetahui proporsi ataupun matching dari current asset kita dengan current liabilities kita. Aset jangka panjang kita dengan liabilitas jangka panjang kita. Nah, aset tidak lancar, mohon maaf ya, aset tidak lancar dengan liabilitas jangka panjang. Percentage ini akan mengetahui komposisi kemampuan Anda menghasilkan uang dalam mengkonvert aset menjadi cash dalam jangka pendek. Dari total aset Anda 100% itu adalah 65,3%. Pertanyaan saya, apakah liabilitas Anda berada di bawah 65,3%? Once perusahaan terjadi sesuatu, maka
liabilitas jangka pendek seharusnya berada di bawah 65,3%. Dengan asumsi katakanlah total asetnya angkanya sama ya. Kita supaya simplified case-nya angkanya sama. Katakanlah total liabilitas kita 767.139. Hati-hati, persentase ini sangat bisa bermanfaat kalau Anda bisa mematchingkan dengan liabilitas jangka pendeknya atau hutang jangka pendek. Nah, katakanlah, oh ternyata cash kita itu hanya 3,6% dari 100% total aset. Nah, itu bisa menjadi pertimbangan apakah kita perlu menambah. Katakanlah kita menambah buffer kita menjadi 10%, bahwa kita membuat kebijakan bahwa kita akan menambah 10%, menjadi 10% itu adalah buffer, batasan di mana uang cash itu harus minimal 10% dari total aset. Karena apa? Perhatikan, buat apa saya nyimpen uang cash banyak-banyak, hati-hati. Lihat dong, ya, Anda punya hutang jangka pendeknya banyak yang mau jatuh tempo. Nah, itu dia. Jadi hati-hati, atau kebalikan. Kalau Anda tidak membuat in percentage, bayangkan Anda tidak tahu proporsi antara 65,3 dengan 3,47%. Jangan-jangan Anda membeli mesin, membeli gedung terlalu banyak sehingga current asset Anda menjadi terlalu kecil. Nah, hati-hati apakah ini matching dengan kebutuhan untuk liabilitas jangka pendek dan jangka panjang Anda. Itu adalah fungsi dari vertical analysis. Sebelah kanan itu ada relative to total asset. Katakanlah kalau berarti udah program-program memahami kalau 501072 itu adalah 65,3% dari total 767139. Dari sini kita sangat bisa memahami bahwa perusahaan ini memiliki current asset yang memang lebih banyak daripada total non-current asset. Berarti seharusnya di sebelah sana liabilitasnya memang dia memiliki liabilitas jangka pendek yang lebih banyak daripada liabilitas jangka panjang, ya. Itu bagaimana kita melakukan vertical analysis. Untuk liabilities Anda bisa misalkan percentage relative to total liabilities. Nah, dari sana Anda mengetahui nih, oh ternyata struktur hutang jangka pendek dan jangka panjang saya berapa persen. Bayangkan kalau Anda tidak membuat vertical analysis, angkanya dalam bentuk nominal, in million, in billion, ya, in trillion. Bagaimana struktur hutang Anda jangka pendek, jangka panjang Anda sebutkan nominal dalam bentuk miliar, ratus miliar. Orang bingung. Tapi kalau Anda bilang, oh iya bahwa sekarang struktur hutang saya 30% hutang jangka panjang, 70% hutang jangka pendek. Itu lebih enak didengar atau bahasa sekarang lebih sopan didengar. Seperti itu, ya. Itu bicara vertical analysis. Yang berikutnya adalah kita bisa membuat trend analysis. Trend analysis kita buatkan grafik. Oh, ini bagi kalau Anda membuat presentasi mungkin bisa lebih enak dilihat, lebih sopan di mata gitu kan. Artinya lebih memberikan informativeness yang sifatnya dia jangka panjang. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ya, kalau saya boleh cut dulu pembahasan kita di sini, horizontal analysis Anda ingin mengetahui tujuan dari horizontal analysis, Anda ingin mengetahui apakah perusahaan kita growth dari tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Selesai. Kalau kita bicara vertical analysis, apakah kemampuan perusahaan akun-akun saya terhadap relatif tahun berjalan ini memiliki performance atau tidak? Yang terakhir, kalau kita mau berbicara kemampuan perusahaan, katakanlah in terms of 5 years, maka Anda membuatkan trend analysis. Misalkan Anda bisa membuat trend dari total aset. Satu tips dari saya kalau Anda membuat trend analysis, jangan hanya membuat satu angka di dalam satu grafik, meaningless, tidak ada artinya. Coba Anda buatkan begini, pertumbuhan aset lancar dengan hutang lancar. Nah, coba kita lihat bagaimana dia, trennya seperti apa. Jangan sampai nanti ketemu di tahun tertentu lah berarti itu total utang sama dengan total liabilities. Gimana perusahaan nggak ketar-ketir kalau asetnya semua untuk membiayai hutang? Ya, Anda harus punya buffer. Nah, dalam jangka waktu misalkan 5 tahun. Jadi kalau Anda katakanlah hanya membuat sekarang begini, ingin mengetahui laba bersih, Anda buatkan grafiknya laba bersih, menjadi meaningless. Anda misalkan ingin mengetahui penjualan, nah Anda bikin penjualan saja, meaningless. Coba Anda kaitkan penjualan dengan beban pokok penjualan. Kita udah bahas ya di income statement konten yang lalu. Bagaimana pertumbuhan penjualan kita? Anda bikin 5 tahun cuma satu garis penjualan, meaningless. Bagaimana kalau Anda tambahkan sekarang dengan beban pokok penjualan? Karena apa? Kalau Anda punya penjualan, kemarin saya masih ingat contohnya adalah kacamata. Saya jual ini 1 juta rupiah, ya kan? Kemudian saya jual ini 1 juta rupiah, sales revenue-nya terus tumbuh, jualan saya terus tumbuh. Tapi apa jangan-jangan harga bahan pokok gagangnya naik? Harga bahan pokok frame-nya naik. Jadi penjualan bisa tumbuh, tapi perhatikan beban pokok penjualan kalau sampai terus tumbuh linear, Anda tidak growth. Ya kan? Seperti itu. Karena apa? Beban pokok penjualan tidak mampu Anda
tertekan. Ya, artinya ada growth tapi tidak signifikan itu. Ya, katakanlah Anda menjual Rp10, pensil ini Rp10, beban pokoknya 7, Anda jual satu barang 3. Ya, Anda jual kapanpun, kalau beban pokok penjualannya masih 7, ya Anda sampai kapanpun margin satu ini cuma 3. Nah, itulah pentingnya kalau membuat tren, jangan hanya satu garis saja, tapi coba Anda bikinkan misalkan sales revenue terhadap beban pokok penjualan. Atau misalkan kalau lebih menarik lagi, misalkan sales revenue dengan laba bersih. Coba lihat, apakah semua penjualan yang naik laba bersihnya juga ikut naik trennya? Kita kan harapannya jangan begini ya, begini kalau bisa. Nah, seperti itu. Intinya adalah trend analisis kalau bisa jangan dibuat sendiri, kita kaitkan dengan yang lainnya, seperti itu. Setelah kita bisa melakukan horizontal analysis, vertical analysis, dan trend analysis, dan masing-masing tadi sudah saya sampaikan ya, tujuannya berbeda-beda. Ada yang ingin tahu year to year, ada yang ingin tahu relatif pada tahun berjalan, dan ada yang ingin mengetahui katakanlah kalau trend analysis dia membuat 3-5 tahun. Nah, berikutnya yang saya sampaikan adalah 3 rasio kunci yang bisa kita pakai untuk mengukur kesehatan perusahaan. Pertama adalah profitability analysis. Profitability analysis mencerminkan kemampuan penjualan menjadi profit. Moga-moga sudah paham, karena semua penjualan belum tentu menjadi profit. Karena kalau beban pokoknya naik ya, Anda profitnya terus semakin tergerus dagingnya, tulangnya semakin besar ya. Rumusnya adalah katakanlah saya mau menghitung return on asset tahun 2020. Kita sudah paham ya tadi di dalam melakukan horizontal analysis kita harus membagi dengan tahun sebelumnya, sehingga pada saat teman-teman menghitung return on asset katakanlah 2020, ini ada earning before interest and tax, EBIT, laba sebelum beban bunga dan pajak, dibagi dengan average asset. Average asset apa? Total aset tahun 2020 dengan tahun 2019. Kenapa tahun 2020 dengan 2019? Karena pada saat melakukan horizontal analysis kita menggunakan tahun sebelumnya dikali dengan 100%. Ya, jadi saya ulangi, profitability analysis adalah kita ingin lihat kemampuan sales revenue converting into profit itu berapa besar persentasenya. Semakin tinggi jelas tentu semakin baik. Jadi kita mengharapkan angka yang semakin tinggi by persentasenya ya. Rumusnya adalah earning, katakanlah saya mau menghitung tahun 2020. Earning before interest and tax tahun 2020, laba sebelum beban bunga dan pajak tahun 2020 dibagi dengan total aset 2020 dan 2019 ditambahkan total aset 2020 ditambah dengan total aset 2019 dibagi 2, that is average, dikali 100%. Dapatlah percentage. Semakin tinggi percentage-nya, maka semakin tinggi kemampuan sales revenue menjadi profit ya. Moga-moga sampai di tahap ini kita jangan lagi bertanya, emang sales revenue nggak bisa jadi profit? Iya iyalah, kalau sales revenue ya katakanlah sales revenue-nya Anda bikin ke pensil ini Rp10, bebannya berapa? 10, Anda dapat profit? No ya. Jadi kita jangan lagi mempertanyakan bahwa apakah sales revenue kok bisa nggak dapat profit? Iya, karena semua sales revenue itu akan ada beban pokok penjualan. Akan ada, ingat kemarin di income statement, akan ada beban administrasi, akan ada beban lainnya. Ya, dan bahkan ada beban pajak dan segala macam yang ada di dalamnya. Nah, itu dia yang menyebabkan pengurang dari sales revenue. Ya, that is profitability analysis. Yang kedua, rasio kunci yang kedua adalah aset efisiensi. Apa sih sebetulnya aset efisiensi? Kemampuan penggunaan aset kita secara efisien untuk mengenerate income. Saya punya laptop. Seberapa besar kemampuan laptop ini saya gunakan berkali-kali untuk menghasilkan revenue, untuk menghasilkan income per dolar. Kalau dalam buku bahasa income per dolar kita. Semakin saya tutup laptop ini lama-lama, semakin Anda tutup mesin fotokopi Anda, semakin Anda tutup mesin CT scan Anda tidak digunakan, semakin rendah kemampuannya. Ya kan, dalam menghasilkan income. But kita ingin tahu aset turnover ratio seberapa besar efisiensinya. Kita lihat caranya adalah sales revenue tahun 2020. Katakanlah saya mau menghitung sales revenue asset turnover ratio tahun 2020, maka sales revenue tahun 2020 dibagi dengan total aset 2020 ditambah total aset 2019 dibagi 2, karena average ya. Nggak perlu dikali persentase, sama dengan berapa kali. Semakin tinggi angkanya semakin baik. Artinya efisiensi aset tadi semakin sering digunakan, maka dia akan semakin baik ya. Nah, itu berbicara aset efisiensi.
Jangan lupa kalau kita mau menghitung tahun 2020, sales revenue tahun 2020, lihat sales revenue, makanya kita perlu lihat konten yang kemarin, sales revenue ada di mana? Income statement, dibagi dengan average total asset. Aset 2020 ada di mana? Laporan perubahan posisi keuangan. Ditambah dengan total aset 2019 ada di laporan perubahan posisi keuangan juga, dibagi 2 karena jangan lupa dia average. Sama dengan tidak perlu dikali persentase. Semakin tinggi angkanya semakin baik. Yang terakhir itu adalah likuiditas. Bagaimana sebetulnya? Nah, ini dia kita berbicara matching kemarin. Kemampuan dari aset kita untuk membiayai hutang kita. Idealnya angkanya rule of thumb-nya adalah that it should be around $1.5. Artinya satu hutang kita, saya mencari analoginya, satu hutang kalau ini kita satu, logikanya harus ada 1,5 lebih tinggi lagi aset untuk membiayai hutang kita. Nah, cara menghitungnya adalah current asset dibagi dengan current liability. Times-nya berapa kita lihat, tapi minimal 1,5 adalah artinya aset kita mampu mendanai current liabilities kita adalah Rp1, 1,5 adalah asetnya. Itu adalah untuk likuiditas, kemampuan, apa sih likuiditas? Kemampuan perusahaan untuk memenuhi hutang jangka pendeknya. Bagaimana? Bukan dengan membayar dengan sales revenue itu adalah hanya luaran hasil. Apa? Kalau mesin tekstil ya berarti bukan penghasilan tekstilnya, kemampuan aset mesin tekstil tadi dalam rangka menghasilkan kain. Nah, makanya kita kaitkan dengan current asset. Jadi, kalau teman-teman yang mungkin dari non-major in accounting, mungkin bertanya, kok karena current liability bukan dibayar pakai penghasilan? Penghasilan itu adalah luaran. Proses paling ujung dari dalam rangka bisnis proses. Ya, kalau teman-teman bergerak di jasa bidang rumah sakit bukan masalah penghasilan fee, bagaimana seorang pasien membayarkan di kasir, bukan itu. Pasien membayar di kasir misalkan karena dia habis ronsen. Oh, berarti mesin ronsennya dilihat. Makanya merujuk kepada aset tadi. Oh, bagaimana dia katakanlah setelah ronsen kemudian dia menggunakan aset-aset lainnya. Dia menggunakan lab, dia alat-alat lab karena untuk hasil lab. Kemudian katakanlah dia menggunakan mesin CT scan atau mesin-mesin lain. Jadi kemampuan ke perusahaan untuk membayar hutang jangka pendek itu bukan dari sales revenue, karena sales revenue itu di-generate dari aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, sehingga ideal angkanya adalah 1,5. Artinya 1,5 adalah utang 1 dibiayai oleh 1,5 utilisasi aset kita. Semakin tinggi, maka perusahaan menjadi semakin secure. Ya, artinya perusahaan semakin secure in case terjadi liabilities yang memang, nah rasio ini harus terus kita jaga ya, sesuai dengan periode yang Anda terapkan, apakah monthly, apakah 3 tahunan, apakah quarterly, apakah yearly, ya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman itu dia, kita sudah ada beberapa pendekatan dan masih banyak sebetulnya universe dari pendekatan untuk membuat financial statement analysis. Beda buku, maka akan berbeda lagi jenis-jenis metodenya. Tapi minimal di In Very Basic ini teman-teman memahami horizontal analysis untuk mengetahui pertumbuhan year to year-nya, vertical analysis untuk mengetahui bagaimana performance tahun berjalan terhadap relative to, misalkan to total asset, to total liabilities. Trend analysis digunakan kalau teman-teman mau memiliki horizontal time yang katakanlah 3-5 tahun. Ingat pesan saya, jangan hanya membuat satu grafik, kaitkan sales revenue dengan laba bersih, sales revenue dengan beban pokok. Kita mau lihat dagingnya seberapa tebal, ya, seperti itu. Current asset dengan current liabilities. Dan yang terakhir adalah rasio utama. Kita sudah bahas ada profitability analysis, ya. Earning before and tax tahun 2020 dibagi dengan total aset tahun 2020 ditambah dengan total aset 2019 dibagi 2 karena average dikali dengan 100%. The more number percentage semakin tinggi, maka itu kita harapkan. Wow. Yang berikutnya adalah aset efisiensi. Sales revenue tahun 2020 dibagi dengan average total asset, artinya total aset tahun 2020 ditambah dengan total aset tahun 2019 dibagi jadi 2. Ya, nanti kalau tahun ada tugas, tahunnya berbeda, silakan nanti tinggal digeser aja tahunnya. Semakin tinggi times-nya, maka semakin efisien aset kita digunakan untuk mengenerate income dolar kita. Yang terakhir adalah liquidities, bagaimana kemampuan utang perusahaan dijamin oleh aset kita. Rule of thumb-nya adalah 1,5, kalau kita punya utang $1, maka sebaiknya dijamin dengan 1,5 aset kita. Semakin tinggi, maka semakin secure perusahaan untuk apabila in case ada hutang jangka pendek yang jatuh
Tempo ya. Itu dia kurang lebih, berarti kita punya 4 tools dan tadi sudah ada breakdown masing-masingnya untuk melakukan financial statement analysis. Ya minimal kita tidak perlu tahu cara menyusun laporan keuangan, tapi kita tahu manfaat benefit dari laporan keuangan tadi dalam rangka pengambilan keputusan, reputasi, dan katakanlah kita membutuhkan calon investor baru untuk menanamkan saham, menanamkan modal di perusahaan kita ya. Itu dia pembahasan kita tentang financial statement analysis. Semoga bermanfaat. Stay terus di channel Independent Training.